part of KG Radio Network. 98,9 Sonora FM Youth Traffic and Music. And hai, selamat siang menjelang sore sahabat Sonora. Kalau tadi saya nemenin dari studio, sesuai janji saya tadi, saya udah geser nih sekarang. Saya udah pindah ke Semarang Medical Center Tulogorjo ya. Dan sesuai janji saya juga bahwa sore hari ini kita bakal ngobrolin soal yang sehat-sehat. Nggak cuma yang sehat-sehat tapi yang bahagia juga. Karena kalau dalam sebuah artikel yang ditulis di majalah Mimbar Surabaya edisi Juni 2010 bahwa kesedihan akan menyakitimu dan menghentikan jantungmu. Waduh, ini menghentikan jantung ini bahaya ini ya. Sesuatu hal yang bahaya. Dan sudah bersama dengan saya, ini kita bakal ngobrol-ngobrol bersama dengan Dr. Muhammad Yusuf Susirno, SPJP apa ya? Gitu ya. Betul. Selamat sore dokter, apa kabar? Selamat sore Mas Bayu. Luar biasa ya. Ini apakah betul ini dok? Katanya kalau bahagia itu umur kita juga akan panjang begitu. Ini untuk membuka dulu nih dok ya. Betul. Betul ya itu betul ya. Banget, karena memang dari banyak penelitian bahwa ini kan era COVID ya. Oh iya betul sekali. Tekanan di luar ini kan tinggi banget. Oh iya. Ya ada rasa takut, rasa khawatir, cemas. Dimana ekonomi juga lagi agak susah. Iya ya. betul. Tapi satu hal bahwa apapun yang kita dapat hari ini tuh harus bikin kita bahagia gitu. Karena ternyata dari penelitian ketika kita itu depresi, kemudian kita sedih yang mendalam, bahkan sampai pikiran merasa putus asa, itu ternyata berhubungan dengan penyakit jantung, Mas. Oke, wah ini gini dok, ini mumpung membuka dengan pertanyaan jantung ya dok ya. Saya tuh sering deg-degan dok kalau misalnya itu ketemu sama gebetan saya. Itu gitu. Apakah bahaya dok sebenarnya dok? Kalau soalnya itu deg-degannya deg-degan tapi bikin bahagia. Oh bikin bahagia. Asal aja gebetane wong liya wae. Waduh. Kalau itu bahaya ya dok ya. Bahaya itu. Itu malah adrenalinnya terlalu tinggi ya dok Terlalu ya. tinggi. Terlalu tinggi ya begitu. Oke, begini dok. Nah, ini kan ternyata saya tadi juga sempat baca-baca juga di sebuah artikel yang mengatakan bahwa ternyata penyakit jantung ini menyerang masyarakat Indonesia sekitar 12,1% dari populasi. Apakah sebenarnya itu memang sebanyak itu dok yang ada di lapangan? Mungkin sebenarnya lebih banyak lagi. Oh malah lebih banyak lagi dok? Karena statistik itu kan ada ketika pasien terdeteksi. Ketika pasien datang ke rumah sakit atau ke puskesmas dan kemudian dari situ statistik itu dikumpulkan. Angkanya jadi 12,1. Tapi sebenarnya tingkat mortalitas paling tinggi itu tetap sebenarnya dari penyakit jantung. Dan itu secara umum bisa mencapai sekitar 50% populasi. Waduh, 50% ya dok ya? Itu bisa lebih bahkan pada beberapa negara itu bisa lebih. Jadi harus diakui bahwa penyakit jantung ini menjadi salah satu penyebab kematian yang cukup gede gitu untuk kita. Jadi takut pada COVID ya memang kita harus khawatir ya. Oh iya wajib dok. Tapi jantung tetap harus dijaga gitu. Wah itu dok. Ya kan kadang-kadang kan kalau biasanya penyakit itu kan karena tumpukan ya dok ya. Karena dari muda pola makannya ngawur, terus semua mulai santan, terus babat, disikat semua. Nah itu bahaya juga ya dok ya sebenarnya itu kalau dibiarkan gitu ya sebenarnya. Ya sebenarnya memang proses itu, jadi penyakit jantung itu sebenarnya memang betul dimulai dari usia kita masih muda, dari masih dini, muda. Gitu ya. Jadi ketika kita usia masih 20, 30 tahun, yang kita bahas di sini ada penyakit jantung koroner ya. Penyakit jantung. Karena ada beberapa penyakit jantung bawaan. Kalau itu kan tidak berdasarkan usia ya. Gitu. Kalau penyakit jantung koroner memang kita cicil. Kita cicil tanda kutip dari usia masih muda. Masih muda ya dok. Ya, dengan pola makan, pola hidup, ada risk factor misalnya dengan merokok ya. Terus waduh itu langsung saya deg-degan tadi dok. Itu sebetulnya langsung deg-degan tadi. Terus ya salah satunya adalah dengan stres. Stres juga ya dok ya. Itulah kenapa makin lama ini trennya kayaknya memang makin muda itu. Oke. Saya kebetulan ahli jantung yang juga melakukan intervensi, misalnya pemasangan stent jantung atau ring jantung gitu ya. Dan ini saya lihat memang makin lama makin muda.
Hari ini saya memasang stent pada usia 46 tahun lah. 46 Itu tahun. seorang laki-laki usia 46 tahun, tapi memang beliau dengan diabetes. Ah, oke. Kurang lebih 3 bulan yang lalu ada pasien usia masih 32 tahun, itu dengan buntu total di salah satu pembuluh darah. Buntu total, Dok. Buntu total. Waduh. Jadi beliau mengalami serangan jantung di Purwokerto waktu itu. Kemudian kebetulan karena saya praktek di Telogorjo sama di Purwokerto juga. Nah, setelah mengalami serangan itu datang ke tempat saya, kemudian saya, ini kok mengalami serangan jantung nih. Oke. Kemudian beliau kita lakukan kateterisasi dan ternyata buntu total. Buntu di total. satu pembuluh darah. Dan tidak ada faktor resiko, Mas. Tidak ada faktor risiko, Dok. Kolesterol oke lah, so-so hanya sekitar 200-an gitu ya, nggak terlalu tinggi. Gula nggak ada, hipertensi normal. Satu yang ternyata setelah kita gali, itulah fungsinya kenapa kita harus wawancara yang baik ya. Itu adalah ternyata beliau ayahnya seorang penderita jantung dan mengalami stroke juga. Jadi, satu-satunya yang kurang bagus pada beliau sebagai faktor risiko adalah faktor genetik. Genetik seperti Jadi itu. itu juga tidak bisa dihindari itu. Tapi mungkin sebenarnya bisa dicegah kalau misalnya kita melakukan Pola hidup sehat. pola gitu, hidup Dok. yang sehat dan kadang-kadang kita harus melakukan screening. Screening. Oke. Bagaimana itu, Dok, screeningnya, Dok? Jadi kalau misalnya kita atau seseorang gitu itu udah pernah mengalami atau tahu bahwa beliau ini punya faktor resiko. Faktor resiko jantung koroner itu apa sih? Misalnya hipertensi, oke. diabetes, merokok, kolesterol, obesitas, genetik. Oke. Laki-laki. Oh, laki-laki justru malah jauh lebih besar, Dok, Laki-laki potensinya. bagaimanapun entah kenapa itu resikonya lebih tinggi. Oh, Mungkin karena wanita kan ada hormon estrogen. Ya. Oh, oke. Oh, berarti hormon juga berpengaruh juga, Dok, sebenarnya. Pada wanita hormon estrogen yang mereka miliki, ini paringane Gusti Allah ya. Jadi itu bersifat lebih protektif terhadap kelainan endotel atau kelainan pada dinding pembuluh darah. Jadi biasanya itu laki-laki ketika di atas 40 tahun itu udah mulai dianggap sebagai risk factor. Wanita itu biasanya di atas 50. Wanita di atas 50 kan udah menopause. Ya. Nah, tadi kembali lagi ketika seseorang udah merasa aku ada genetik nih, aku ada hipertensi, aku ada gejala gula. Orang tua misalnya ada penyakit jantung, maka akan lebih baik misalnya dilakukan pemeriksaan kesehatan jantung lebih dini gitu. Awareness itu ya, Dok, ya sebenarnya. Betul. Harus disadari sama masyarakat semua gitu. Iya. Nah, ini dari tadi kan kita membahasnya mengenai karena pola makan, kemudian genetik dan segala macam. Tapi di sebuah artikel yang dokter tulis itu kan berhubungan dengan psikis ya, Dok, ya, kalau saya bilang betul. ya. Nah, itu bagaimana bisa menyebabkan jantung koroner, Dok? Jadi ya itulah kenapa kalau ketemu pasien tuh sering saya bilang supaya pasien-pasien saya itu kalau bisa nggak usah terlalu gampang stres gitu ya. Kalau bisa sih bahagia gitu. Wah, itu, Dok. Satu kata tapi susah sekali, Dok, itu, Dok. Kenapa kok susah, Mas? Wah, ya itu, Dok. Menerima kenyataan itu susah sekali itu dulu, Dok. Kadang-kadang tuh sudah direnungi tapi tidak hilang-hilang gitu. Karena ekspektasi kita terlalu tinggi, Mas. Wah, itu ya, Dok, ya berarti ya. Jadi sebenarnya kalau kita coba misalnya ada apa sih nikmat paling gede kita itu? Punya istri, punya suami, betul sekali, Dok. Atau punya betul anak, sekali. Atau punya uang gede. Oke lah, itu semua nikmat. Tapi sebenarnya nikmat paling besar kita itu misalnya bisa makan. Betul, Dok. Itu, Dok. Coba kalian punya istri tapi harus didulang karena sakit. Mau? Iya. Tidak mau, Dok. Milih mana? Punya istri apa enggak bisa makan? Wah, saya lebih milih bisa makan kan? Bisa makan, Dok. Ya. Enak itu. Apalagi kalau pagi-pagi ya, Dok, kayak sambil ngopi terus tangan kirinya 5 miliar itu enak sekali, Dok. Gitu ya. Itulah. Ini maksud saya sebenarnya ini di luar kesehatan ya. Saya sih selalu pikir udahlah Bapak, misalnya udah ada pasien yang sakit jantung, itu sering udah nggak usah terlalu ketidakbahagiaan itu menurut saya karena kita ekspektasinya tinggi terhadap dunia ini gitu. Kita berharap ya, istri kita baik terus, kita berharap anak-anak kita patuh terus. Padahal dunia kan tidak mungkin kayak gitu. Betul, Dok. Betul. Jadi ya udah santai aja, relax. Karena ternyata ketika stresor itu meningkat,
itu ada hormon-hormon yang buruk terhadap pembuluh darah kita. Oh, oke. Itu namanya hormon katekolamin. Mhm. Nah, hormon katekolamin yang terus-menerus kita tumpuk terus karena kita jengkel melihat mobil yang tiba-tiba nyalep sembarangan, melihat tukang parkir yang nggak sopan sama kita, melihat istri kita yang cerewet gitu ya misalnya, atau pacar kita yang nggak mau ditelepon, nggak diangkat-diangkat misalnya, atau apa. Itu menumpuk terus dan itu akhirnya bisa mengganggu endotel atau dinding pembuluh darah. Dan itu menjadi awal daripada penyakit jantung koroner, Mas. Oke. Tadi sebelum kita live ini tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sama dokter gitu mengenai bahwa ternyata kalau misal di bawah 50% itu untuk penyumbatannya itu belum kerasa ya, Dok, ya katanya. Betul, Mas. Jadi kenapa kok misalnya ini kembali ke serangan jantung? Nah, jadi ya ada seseorang yang tidak pernah ada keluhan sama sekali, tapi tiba-tiba mengalami serangan jantung yang mendadak. Karena ternyata dari penelitian itu pasien-pasien yang mengalami serangan jantung itu ternyata penyempitan awal yang di atas 70% itu hanya 30%-an. Hanya 30%, Dok. Lainnya itu sebenarnya penyempitannya hanya 50, 60, maksimal 70%. Ya. Artinya yang dari 70% tiba-tiba menjadi mampet total. Jadi dia ada penyempitan nih 50%. Tapi tiba-tiba serangan jantung. Artinya apa? Tiba-tiba dari 50% seret jadi 100%. Iya, betul. Itu banyak banget. Oke. Itulah sebabnya kenapa pasien misalnya dia masih bisa badminton, masih bisa tenis, masih bisa lari gitu. Tiba-tiba mampet, ada serangan jantung dan maaf kadang-kadang meninggal di tempat gitu. Kenapa? Karena dari 50%, orang kalau 50% kan suplai oksigen masih baik. Otot itu masih cukup oke. Jadi ketika diajak lari, kebutuhan oksigen yang tinggi itu masih bisa dipenuhi dengan penyempitan hanya 50% di pembuluh darah. Nah, kalau terjadi tiba-tiba mampet jadi 100%, maka kemudian jadi berat banget. Berat banget ya, Dok. Nah, kenapa kok bisa jadi 50%? Dari 50 jadi 100%. Nah, itu yang harus kita gali lebih lanjut, Mas. Nah, itu mungkin kita bisa sambungkan lagi, Dok. Itu kenapa, Dok, tiba-tiba bisa jadi seperti itu begitu? Kenapa kok tiba-tiba dari 50% jadi 100%? Jadi dinding pembuluh darah itu endotel itu ada kadang-kadang terjadi plak. Plak itu kerak lemak ya. Kerak lemak itu ketika beberapa pasien itu kerak lemaknya itu dindingnya tipis. Oke. Jadi ketika ada penyempitan 50%, suplai oksigen masih oke dengan penyempitan 50%, dia masih bisa badminton dan lain-lain. Tapi dengan dinding yang tipis itu, ketika ada stresor yang berat, aktivitas yang sangat berat, badminton, lari atau marah-marah gitu ya. Makanya jangan marah-marah, Mas. Itu apa yang terjadi? Kerak lemak itu dindingnya pecah. Kerak lemak yang dindingnya pecah, dia mengalami kalau bahasa medisnya namanya ruptur, pecah, dia ruptur plak gitu. Nah, plak yang pecah ini bereaksi dengan sel trombosit atau bahasa Indonesia sel beku darah yang mengalir di dalam darah gitu. Jadi kayak pipa itu kan ada darah yang mengalir terus kan? Di pipanya ada keraknya, dinding keraknya tipis. Kalau dinding keraknya tipis kemudian pecah, dia bereaksi dengan sel beku darah yang ada di dalam darah. Apa akibatnya? Tiba-tiba terbentuk namanya bahasa medisnya misalnya trombus atau gumpalan darah. Itu yang akhirnya menyumbat itu, Dok. Gumpalan darah dari 50% tiba-tiba terisi gumpalan darah semua, akhirnya mampet. Dan jadilah 100%. Nah ini menarik nih karena ternyata bisa tiba-tiba ya, Dok, ya, seperti itu ya. Nah, ternyata anak muda kan sekarang udah mulai banyak nih, Dok, yang kena gitu. Nah, salah satu tanda awalnya itu biar kita lebih aware lagi sama untuk jantung koroner ini tuh biasanya apa, Dok? Jadi ini kalau untuk segmen yang usia 30 di bawah 40 tahun lah ya, gitu ya. Satu yang paling penting adalah kita harus melihat kira-kira dari segi genetik tuh kita punya faktor risiko enggak? Ketika misalnya ada genetik itu bukan bukan mertua ya. Tapi orang tua, sepupu atau mungkin Pak D, Bude, Om, Tante atau kakak adik yang memang ada pernah terjadi kejadian event koroner pada usia yang relatif muda. Muda itu berarti 40 tahunan itu. Maka
artinya resiko terhadap diri kita itu jadi lebih tinggi. Oke. Gitu. Itu yang paling penting menurut saya kalau pada usia muda. Nah, ketika udah ada itu, maka jangan sampai ditambahi dengan hal-hal yang lain yang bisa memicu memperburuk situasi. Oke. Salah satunya adalah stres. Stres ini ya kita memang terutama yang teman-teman yang hidup di kota ya, kita tahu bahwa tuntutan untuk lebih itu sangat gitu dari lingkungan gitu ya. Kita harus lebih. Seringkali soalnya cicilan dok itu nggak bisa ditunda ya dok gitu ya kan, itu kan akhirnya membuat kita ini tanggal 10 jatuh tempo ini kok belum dapat ngumpul duitnya, wah itu kan akhirnya buru-buru dok itu dok, memaksakan kehendak, wah itu. Sehingga kemudian stres itu membuat kita kadang-kadang pola hidupnya tidak sehat. Iya. Misalnya kita bekerja sampai larut malam, nggak tahu waktu, waktu istirahatnya kurang. Kemudian pola makan juga kadang-kadang nggak bisa kita atur dengan baik. Gitu. Sering seadanya yang ada di situ, gorengan-gorengan semua gitu ya dok ya. Ya. Kalau disebut junk food ya mungkin itu ya gitu ya. Itu kemudian beberapa juga sekarang kan merokok ya. Ya betul. Merokok itu juga tetap menjadi salah satu faktor resiko. Pasien saya pernah waktu kurang lebih ya mungkin 10 tahun yang lalu waktu masih di Surabaya itu kita memasang ring pada usia 25 tahun. 25 tahun. Dengan risk faktor memang perokok. Oh, perokok berat. Perokok berat ya dok ya. Perokok berat dan kemudian terjadi serangan jantung. Mungkin juga perokok berat plus stres plus macam-macam. Wah ya, betul dok, betul. Jadi memang ketika untuk yang usia masih muda satu hal itu, kemudian obesitas mas. Ya harus diakui bahwa ketika berat badan kita makin meningkat dan di atas BMI yaitu indeks berat badannya, itu resiko untuk jantung makin tinggi. Jadi ketika kita mulai merasa agak gemuk itu harus hati-hati. Muda tapi oke lah, masih muda tapi pola hidup tidak sehat, jarang olahraga, gemuk, stresnya berat, merokok lah itu udah kompleks. Wah itu bahaya ya dok ya. Wah itu udah mulai ya harus hati-hati lah. Kalau bisa itu, sih memperbaiki pola hidup. Soalnya sekarang yang sering-sering kayak gini dok, lemur awas yang penting bahagia kan gitu kan. Terus makan apa aja yang penting bahagia. Nah itu tadi kalau dihubungkan dengan itu bahagia ya. Stres itu gimana dok tadi dok itu? Jadi bahagia sih perlu juga sih mas, betul. Tapi kalau bisa ya bahagia tapi sehat kan. Iya betul dok. Karena ya itu kadang-kadang mungkin beberapa teman kita melarikan diri supaya bahagianya itu dengan makanan. Iya betul dok. Padahal sebenarnya itu kan semua aja. Semua aja. Misalnya kita punya pola pikir aku harus ini gitu. Aku harus lulus dengan misalnya nilai A gitu ya. Oke, itu boleh menjadi penyemangat kita sih. Tapi ketika misalnya kita lulus dengan nilai B, ya udah nggak apa-apa gitu. Itu namanya kita menerima kenyataan kan gitu. Tapi ketika dilarikan dengan makanan, kemudian saya sebenarnya nilai B-nya nggak berubah. Jadi sebenarnya tidak harus kebahagiaan itu dilarikan dengan sesuatu yang lain cuma itu. Mungkin yang lebih sehat misalnya dilarikan dengan olahraga gitu ya dok ya. Atau ya nongkrong tapi nggak usah makan yang terlalu berlebihan, nggak usah harus merokok dan lain-lain. Saya kira sih demikian. Nah itu kan tadi lebih ke apa ya dok ya? Kalau saya bilang itu lebih ke awareness dari diri kita. Iya, nah tapi kalau untuk tanda-tandanya sendiri misalnya kayak ada gejala apa gitu dok, itu sebenarnya ada juga kah sebenarnya? Oke, jadi beberapa pasien memang bersikap abai terhadap gejala yang awal yang ada. Jadi misalnya kadang-kadang ternyata beberapa pasien setelah kejadian serangan jantung itu sebenarnya ketika kita gali lebih lanjut itu sebenarnya sebelumnya sudah pernah ada gejala. Tapi kadang-kadang diabaikan. Misalnya nyeri dada. Dada enggak enak. Kadang-kadang saya nyeri dada dok gitu. Tapi itu udah beberapa bulan yang lalu gitu misalnya. Terus atau sesak napas. Atau penurunan kapasitas fungsional. Misalnya kemarin itu masih bisa aktivitas ini. Kemudian akhir-akhir ini kok capek ya, gampang capek begitu ya dok. Kemudian kadang-kadang dadanya enggak enak ketika melakukan aktivitas tertentu. Nah itu sesuatu yang harus
harus diperhatikan sehingga mungkin kita membutuhkan konsultasi dengan dokter misalnya gitu untuk memastikan kira-kira ini kita itu faktor resiko, level resiko untuk terjadi sesuatu tuh rendah, sedang atau tinggi. Nah itu yang perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kalau kita mau bicara tentang screening ya, sekarang ini ada pasien nih, ada seseorang deh, dok saya usia 40 tahun, saya kepingin cek jantung, apa sih yang perlu kita cek? Baseline itu sebenarnya paling simpel itu dengan rekaman jantung. Mungkin Mas Bayu pernah lihat ya, kayak EKG namanya. Elektrokardiografi ya, EKG pada waktu tiduran dia dipasang kabel-kabel kita lihat gitu ya. Itu adalah EKG yang sangat dasar. Itu adalah pemeriksaan paling dasar. Satu. Cuma memang akurasi dari EKG atau rekaman jantung dasar ini sangat rendah. Jadi beberapa pasien, dok saya pernah EKG enggak apa-apa, tapi kenapa sekarang kok saya tiba-tiba serangan jantung misalnya? Itu karena memang akurasi dari EKG atau pemeriksaan rekam jantung ini rendah. Berapa persen itu dok kira-kira? Itu di bawah 50% mas. Di 30 atau 40% aja bisa mendeteksi. Jadi artinya akurasinya rendah, itu satu. Nah kalau kepingin lebih detail maka kalau paling basic adalah pemeriksaan namanya tes treadmill test. Treadmill test. Treadmill test. Exercise stress test. Jadi pasien sambil kita pasang rekaman jantung, diminta untuk melakukan misalnya jogging lari. Sambil direkam. Jadi bukan hanya treadmill di tempat fitness ya, tapi treadmill di tempat klinik atau rumah sakit di mana di situ EKG-nya itu EKG pada waktu kita lari. Kenapa kok demikian? Nah, karena gini, kalau kita EKG yang biasa yang kita waktu tiduran itu kebutuhan oksigen rendah. Ya kan? Oksigennya segini. Nah, ketika kita stress test, lari, maka kebutuhan oksigen jantung itu kan meningkat. Kalau suplainya kurang, misalnya kurang karena ada penyempitan, maka grafiknya akan berubah. Terlihat ya dok ya di situ ya dok ya. Walaupun tidak semuanya, tapi paling tidak itu bisa menjadi screening. Atau ketika lari-lari, treadmill, kemudian tiba-tiba pasien merasa ada keluhan misalnya, nyeri dada atau sesek atau sakit. Nah itu adalah warning. Jadi kalau mau ke arah koroner yang paling simple adalah treadmill test tadi. Lebih bagus lagi kalau kita kombinasi dengan namanya calcium score. Bagaimana itu dok? Calcium score itu adalah di foto, foto ronsen aja, radiasinya kecil. Kita foto, kita mau melihat di dinding pembuluh darah koroner itu banyak kalsium apa enggak? Kalsium itu kapur mas. Karena ketika kapurnya banyak, maka kemudian resiko koronernya meningkat. Karena apa? Karena lemak-lemak yang kita makan, kolesterol kita yang tinggi, dan lain-lain itu gampangnya lebih mudah terbentuk kalau ada kalsium. Lebih gampang nempel, gampangnya gitulah ya. Ibaratnya mengikatnya ya dok ya, gitu ya. Itu pada pembuluh dinding yang ada kalsiumnya. Jadi dari dua data ini, kalsium dan treadmill, kita akan secara anatomis melihat ada tidaknya kalsifikasi atau pengapuran tadi di dinding pembuluh darah. Kalau treadmillnya juga kurang bagus, harus hati-hati. Dok, kita akan menjawab pertanyaan dari WhatsApp yang sudah bergabung. Oke, Mas Bayu. Kita mulai dari yang pertama dari Widi di Semarang. Dengan pertanyaannya, ibu saya beberapa waktu lalu mengalami pembengkakan jantung. Benarkah apakah pembengkakan jantung ini tidak bisa kembali seperti semula? Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Jadi pembengkakan jantung ya. Pembengkakan jantung kalau istilah medisnya namanya kardiomegali atau pembesaran dari kardio itu jantung. Memang harus diakui bahwa tubuh kita itu kadang-kadang tidak bisa kembali seperti semula mas. Gitu ya. Meskipun sudah dengan pengobatan yang maksimal. Apalagi jantung. Ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya dokter tuh bisa membuat normal lagi nggak bisa. Tidak bisa ya dok ya? Nggak bisa. Tapi kita membuat supaya satu, jangan tambah jelek, jangan tambah memburuk. Kalau jantungnya membesar ya jangan tambah besar. Terus kita membuat supaya jangan sampai ada keluhan gitu ya.
kualitas hidup pasien jadi lebih baik, itu yang bisa kita lakukan. Tapi kalau bikin normal lagi, atau jantung yang bisa jadi kecil lagi, atau koroner yang sudah ada plak-plaknya hilang 100%, itu tidak bisa. Tidak bisa ya dok? Tidak bisa. Jadi semua itu sebenarnya akan lebih baik ketika kita bisa mencegah supaya jantung tidak membesar, mencegah supaya jangan sampai ada kerak lemak di pembuluh darah. Jadi sekali lagi mencegah itu jauh lebih mudah, lebih murah daripada ngobati. Nah, jadi kembali lagi ke pembesaran jantung. Memang ketika ada pembesaran jantung itu kadang-kadang tidak bisa normal. Ada sih beberapa pasien yang kemudian bisa normal, paling tidak mengecil, gitu ya. Tetapi itu sangat jarang. Salah satu contoh yang paling bisa mengecil lagi adalah ketika pembesarannya karena infeksi. Kadang-kadang setelah infeksinya membaik dan betul-betul recovery betul, itu bisa mengecil lagi. Bisa. Atau pada pasien dengan karena pengaruh melahirkan atau hamil, itu bisa terjadi pembesaran jantung. Ketika balik lagi bisa mengecil, bisa. Atau pada pasien yang hipertensi yang berat banget, kemudian kita terapi agresif, tensinya betul-betul normal, itu jantung bisa mengecil. Tapi kadang-kadang tidak bisa 100% normal tapi bisa mengecil. Satu. Tapi mostly memang sebagian besar itu ya tetap agak besar tapi kita usahakan jangan sampai tambah besar. Dan yang paling penting adalah ketika ada pembesaran jantung adalah kita harus mencari apa sih yang terjadi pada jantung ini. Kenapa kok membesar? Ruangan jantung kan ada 4 ya. Ada serambi kanan kiri, ada bilik kanan kiri. Mana yang membesar? Nah, itu saran saya sih kalau ada diagnosa pembesaran jantung dilakukan pemeriksaan namanya echokardiografi. Echo tadi ya. Echo itu adalah USG jantung. Kayak USG bayi gitu, tapi yang di USG adalah jantungnya. Nah, dari situ kita akan tahu persis nih bagian mana yang membesar dan apa yang harus kita lakukan. Misalnya pembesaran jantung akibat hipertensi. Itu biasanya yang membesar adalah jantung kiri. Nah, kita harus agresif tuh. Membikin supaya jantungnya kalau bisa jangan tambah besar, kalau bisa paling tidak dia mengalami perbaikan. Dengan tensi yang normal. Terus misalnya ada pembesaran jantung karena diabetes, itu bisa memicu. Kemudian pada pasien dengan gangguan katup jantung, itu juga bisa mengalami pembesaran jantung. Jadi banyak faktor. Tapi intinya satu, saran saya adalah kita harus tahu bagian mana yang membesar, apa yang terjadi, dan kemudian apa penyebabnya kira-kira. Ya, itu kalau penyebab kan harus konsultasi ya dengan dokter ya. Dari situ nanti kita secara agresif berusaha supaya faktor-faktor pemicunya itu kita tekan gitu, supaya tidak terjadi sehingga ibu akan lebih baik gitu. Dan semuanya bisa juga di Rumah Sakit Logorjo ya dok ya? Bisa mas. Nah kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ada dari nomor WhatsApp di 087 407 sekian. Katanya, halo selamat sore Mas Bayu, nitip nanya dong ke Dokter Yusuf, pasien serangan jantung kan gak melulu yang berusia. Betul. Ada juga yang masih muda dan juga bisa terkena serangan jantung. Ciri-cirinya gimana sih dan apa pola makan dan gaya hidup yang bisa berpengaruh? Jadi tadi saya sudah sempat singgung bahwa intinya faktor genetik harus kita perhatikan ya. Jadi faktor resiko itu paling penting. Kalau kita udah merasa beresiko maka harus hati-hati. Terus kapan kita harus mulai aware bahwa kayak saya ini ada gangguan jantung nih. Satu misalnya kadang-kadang ada nyeri dada atau sesak napas atau terjadi rasa berdebar yang berlebihan yang sangat mengganggu. Maka itu kita harus mulai aware apa yang terjadi dengan jantung kita. Itu satu. Jadi ketika kita sering tidak enak dadanya atau sakit atau sesak atau apa, akan lebih baik dilakukan check up ke dokter jantung ya misalnya untuk evaluasi apa yang terjadi sebenarnya. Bisa aja sebenarnya itu psikis. Karena ya dunia kita yang sebegitu tuntutannya tinggi, lihat tetangga yang mobilnya lebih bagus, lihat istri orang yang kelihatan lebih cantik misalnya atau apa, itu nggak boleh kayak gitu ya. Makanya ekspektasi itu yang rendah-rendah aja dan bersyukur yang banyak. Jadi kita stresnya nggak banyak gitu. Nah dari situ dengan dunia seperti ini membuat kita stresnya lebih tinggi. Nah itu kadang-kadang bisa bikin dada tidak enak tuh. Tiba-tiba merasa sesak sendiri. Ternyata lebih banyak ke
anxiety, Oke, kecemasan, anxiety. atau panic attack misalnya, Oke. serangan panik itu juga bisa bikin nyeri dada. Jadi, tapi untuk membedakan, ya paling tidak kita harus cari dong, Iya. ini kira-kira benar-benar ada masalah jantung apa enggak. Jadi gitu. Terus pencegahannya ya saya kira yang paling penting adalah pola hidup sehat. Pola hidup sehat ya dok ya. Pola hidup sehat, jangan terlalu berlebihan lah dalam segala sesuatu. Kalau bahasa apa ya, orang-orang tua atau bahasa apa agamanya adalah berhenti sebelum kenyang. Berhenti sebelum kenyang. Jangan berlebih-lebihan. Harus gitu. balance ya dok. Harus balance. Tapi gitu. pola hidup vegan apakah ini juga bisa menjawab itu juga dok? Sebenarnya vegan ya, jadi artinya kita tidak makan protein hewani ya. Protein hewani. Itu sih kalau dari segi fisiologi itu akan lebih baik sebenarnya. Akan lebih baik. Karena artinya harapannya tingkat kolesterol akan lebih rendah dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Saya Agnes di Raden Patah. Kemarin teman saya masih muda meninggal karena jantung. Padahal almarhum ini rajin berolahraga juga. Nah ini mengenai ini juga, ini menarik. Tadi kita sempat berbincang juga dok mengenai orang olahraga begitu. Nah olahraga yang seperti apa? Misalnya atlet ini pun yang secara makan dijaga, kemudian ada tes jantung dan segala macam. Ternyata ada juga yang terserang serangan jantung di lapangan. Nah ini kasusnya seperti apa dok? Oke, jadi yang ini adalah kasus namanya sudden cardiac death. Jadi peristiwa terjadi meninggal mendadak. Oke, meninggal mendadak. Nah, sudden cardiac death ini gampangnya terbagi menjadi dua faktor. Satu, meninggal mendadak karena gangguan serangan jantung yang dari koroner, dari pembuluh darah, ada penyempitan atau penyumbatan yang mendadak, atau bukan dari koroner tapi dari gangguan listrik jantung. Oke. Gangguan listrik jantung. Nah, kalau koroner itu biasanya usianya sudah agak tinggi sedikit. Tinggi sedikit, oke. Misalnya 30 ke atas, 40 tahun ke atas, kemudian biasanya kayak tadi ada faktor resiko sedikit-sedikit ya. Gitu. Tapi kalau yang ini, yang karena gangguan listrik jantung, seringnya hampir-hampir nggak ada faktor resiko. Oh, oke. Sehat betul, Sehat betul. ya. Dan kadang-kadang tidak selalu pada waktu aktivitas. Bisa pada waktu istirahat, bisa pada waktu tidur. Seperti kalau tidak salah satu almarhum aktor ya, itu meninggalnya pada waktu mau istirahat. Gitu. Itu bisa, itu gangguan listrik jantung, kemungkinan, karena kita tidak melakukan otopsi ya. Oke. Gitu. Jadi yang tadi teman masih muda meninggal mendadak, ada dua kemungkinan tadi, gangguan listrik jantung atau koroner kalau masih muda. Nah itu yang perlu kita evaluasi lebih lanjut. Jadi ketika mau olahraga, terutama yang olahraga berat, ya, misalnya maraton, oke. atau kan ada tuh, beberapa pemain sepak bola, lagi olahraga, orangnya sehat, usianya masih belum ada 30 tahun, tiba-tiba meninggal mendadak. Itu pernah terjadi. Itu biasanya sih karena gangguan listrik jantung. Gangguan listrik jantungnya terjadi karena ada kondisi namanya, ini istilah medis ya, namanya hipertrofi kardiomiopati. Artinya kelainan otot jantung yang terlalu tebal, Mas. Oke. Penebalan otot jantung yang di luar kewajaran. Oke. Ketika di luar kewajaran, ini bisa mengganggu irama jantung sehingga irama jantungnya jadi tidak teratur banget. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat film apa itu lah untuk emergency atau apa itu yang di listrik tuh. Oh, oke. Di defibrilasi. Yeah. Itu obatnya dengan itu. Cuma untuk screening apakah ototnya tebal apa enggak, ya memang harus ke dokter. Harus ke dokter ya dok. Minimal dengan rekam jantung, kita akan melihat kira-kira listrik jantungnya gimana. EKG tadi ya, elektrokardiografi, rekam jantung. Kalau perlu, kalau mau melihat otot jantung ya harus dilakukan echo. Yang tadi untuk pembesaran jantung tadi. Atau USG jantung. Jadi dari situ kita akan melihat ototnya itu tebal banget apa enggak. Ketika ototnya terlalu tebal, enggak boleh olahraga terlalu berat. Jadi kalau, dan biasanya itu ada faktor genetik. Ada faktor genetiknya juga. Jadi ketika pernah ada hubungan darah dengan kita meninggal usia mendadak, usia muda, lebih baik cek jantung. Disitulah harusnya kita saatnya aware ya dok ya. Aware, ya, betul. Oke, kita bergeser untuk pertanyaan berikutnya. Ada dari Risma di Pelamongan.
kemarin dada saya berdebar kencang, lemas dan juga berkunang-kunang sehabis kaget. Apakah saya terkena serangan jantung dan jantung suka terasa terhentak tiba-tiba? Oke. Berdebar-debarnya karena apa ini kira-kira? Karena sudah masuk tanggal 20? Karena pacarnya nggak balas-balas WA misalnya atau gimana gitu. Atau sekilas lihat motor di jalan boncengan sama orang lain itu juga berdebar tuh. Jadi tapi begini juga dok, seringkali begitu ada juga case-case yang ketika kita mau istirahat disitulah kerasa deg-degan gitu pas pada saat tidur. Nah itu apakah juga kondisi yang normal seperti itu? Jadi kalau berdebar ini bab yang lain. Oh bab lain. Ini namanya palpitasi kalau bahasanya. Palpitasi, palpitations itu kalau bahasa Inggris. Itu bisa menjadi salah satu gangguan karena gangguan irama jantung. Irama jantung, oke. Nah, gangguan irama jantung itu bisa aja normal. Maksudku, jarang terjadi, misalnya deg-deg gitu ya. Jadi listriknya iramanya itu agak kurang teratur sedikit. Itu bisa aja normal. Tapi bisa aja perlu obat gitu. Untuk itu memang harus dilakukan pemeriksaan lebih detail sedikit. Minimal dengan rekaman jantung tadi, EKG tadi. Nah, tapi kalau dengan kayaknya yang WA ini kayaknya usianya masih belum belum lanjut lah ya. Belum lanjut lah ya. Mungkin anggap aja sekitar 25 gitu ya. Karena deg-degan, lemes gitu ya itu. Kalau masih usia muda biasanya sih gangguan irama jantung dan bukan serangan jantung yang kita sebut tadi misalnya serangan jantung penyumbatan atau penyumpitan. Kayaknya sih bukan. Mungkin gangguan irama. Cuma sejenis apa gangguan iramanya itu yang harus lebih detail diperiksa. Oke. Berikutnya ini ada lagi pertanyaan sore Mas Bayu, saya mau bertanya kepada Pak Dokter, obat depresan untuk orang depresi yang dianjurkan apa dan berpengaruh nggak sih dengan jantung gitu? Jadi intinya kalau ada teman yang ke dokter psikiater atau ke dokter kemudian mendapatkan obat antidepresan, overall sih obat antidepresan aman buat jantung. Nah, cuma memang harus hati-hati karena ada beberapa obat antidepresan yang bisa berpengaruh kalau dikombinasi dengan obat-obat yang lain. Jadi itu yang harus hati-hati. Kalau misalnya sudah ada gangguan jantung dan nyun sewu mengkonsumsi obat antidepresan, mungkin perlu suatu hari pergi ke dokter jantung untuk evaluasi. Kita lanjut untuk di pertanyaan berikutnya dari Ibu Ani di Banyumanik. Gejala depresi yang seperti apa yang bisa meningkatkan resiko penyakit jantung, dok? Jadi moga-moga nggak ada ya di antara pendengar yang depresi ya. Tapi intinya kalau kita pernah mengalami depresi ketika kita kehilangan seseorang, depresi ketika kita merasa sedih karena misalnya gagal ujian misalnya, atau Mas Bayu nggak pernah gagal nikahan? Kebetulan kemarin sempat tuh kemarin sempat kayaknya udah lewat depresinya, ketawa-tawa. Jadi misalnya itu ya kayak gitu, itu sedih itu wajar. Sedih itu wajar. Tapi kapan sih sedih yang nggak wajar? Ketika kalau dihibur itu sama aja. Dihibur sama aja. Tetap aja muram, tetap nggak bisa. Tapi kan kita kan bisa ya, misalnya lah sedih gitu ya. Kemudian ada teman datang, kita terus jadi happy lagi, begitu ya. lagi ketika temennya pergi, kita ingat lagi sama mantanmu kan gitu kan. Itu sedih lagi, itu wajar. Iya, wajar itu masih wajar. Berarti alhamdulillah saya masih wajar. Ketika tingkat kesedihan kita itu menurun dengan waktu. Terus ketika kita nggak pernah kepikiran sampai bunuh diri. Kalau sudah pernah ada kepikiran, wah kayaknya hidupku nggak berguna tanpa dia ya, aku tak masuk ke lorong waktu saja menghilang. Itu harus hati-hati tuh. Tapi kalau nggak ada sampai seperti itu, berarti itu masih aman. Tapi kalau udah ada tanda-tanda kayak gitu, itu harus hati-hati. Dan ada satu penelitian, ketika responden itu pernah ditanya, pernah enggak dalam 1 bulan ini merasa hidupmu sama sekali tidak berguna? Dan jawabannya iya, maka resiko jantung itu 2 kali lipat terjadi gangguan jantung. Jadi kalau bisa happy-happy saja. Lost key pokoknya. Kalau katanya lagu-lagu sekarang lost key begitu ya. Dok, ini karena berhubung waktunya juga tinggal sedikit, mungkin sebagai closing statement begitu dok untuk menutup sesi hari ini mengenai jantung dan juga depresi. Silakan. Jadi intinya
penyakit jantung ini sebenarnya sesuatu yang bisa kita cegah. Paling simpel adalah dengan hidup sehat. Kalau memang sudah ada gejala harus segera ke dokter. Kemudian kalau memang kita melihat diri kita ini termasuk beresiko ya check up ke dokter atau ke dokter jantung ya. Kemudian kembali lagi ke masalah depresi dan jantung. Sekali lagi kalau bisa diusahakan kita bahagia. Oke, dan ini dia untuk sesi terakhir dari ngobrol-ngobrol kita bersama dengan Dr. Yusuf di sini, spesialis jantung mengenai kesehatan jantung dan juga depresi. Ini pengelola tentang kesehatan kita memang harus penting banget nih sahabat sonora. Jadi mulai balik lagi dari diri kita, mulai aware lagi ketika ada sesuatu yang tidak seperti biasanya begitu ya, yang harusnya misalnya ritmenya berjalan dengan baik terus tiba-tiba ada perubahan dan juga mungkin mengalami ada sedikit stres dan segala macam, atau bahkan hingga ada unsur genetik. Inilah saatnya sebagai tanda kita harus mulai aware lagi tentang kesehatan dari diri kita sendiri. Oke, kalau gitu untuk siaran hari ini dari Semarang Medical Center Telogorjo berakhir bersama dengan Dr. Yusuf, bersama dengan saya Bayu Pamungkas. Ketemu lagi sama saya besok. Jangan kemana-mana, tetap di Sonora FM Semarang. Part of KG Radio Network.